tepatnya 11 Juli itu pembukaan hadis yang pertama. Memang kami memulainya adalah dengan bisnis retail di kampung kami di Negara, di ujung barat Pulau Bali, tepatnya di Kota Negara. Sehingga yang dikenal, yang diketahui hanya hadis retail. Yang saat ini memiliki total outlet di seluruh Bali dan Jawa Timur itu ada 24. Namun seiring dengan waktu berbasis pada bisnis retail, kami pun mengembangkan bisnis-bisnis lainnya, sehingga hingga tahun 2013 ini Hadis memiliki 9 anak usaha, 9 core business yang terdiri dari properti, kemudian land, kemudian hotel, agro, one zone, investment, trans, dan sampai dengan advertising. Nah, properti yang ada kami kembangkan sebagai core business yang kedua. Jadi ada yang tahu bahwa gedung Giant, gedung Ramayana, ada beberapa gedung Carrefour juga, pemilik gedungnya adalah Hadis Property. Jadi itu untuk di Hadis Property. Kemudian Hadis Land. Hadis Land, nah ini, jadi tidak dalam kapasitas tersebut, hanya kita melihat dari sisi opportunity-nya saja, bahwa apa? Kalau hal tersebut terwujud, jadi dengan 2000 hektar pulau baru tambahan di Pulau Bali ini, maka ada segudang opportunity yang ada di tempat itu. Tentunya hal tersebut jangan sampai mengabaikan pengendalian lingkungan, pengendalian alam, dan segala macamnya. Untuk itu, sekali lagi dan berulang kali saya tegaskan, kita tidak dalam kapasitas menolak atau menyetujui. Hanya kita membicarakan dari sisi opportunity-nya saja. Orang sukses. Jadi kalau kita lahir sudah kaya, mungkin tidak akan punya motivasi lebih untuk menjadi orang sukses. Seperti yang dipesankan oleh Bill Gates itu, jadi kamu lahir miskin itu bukan salahmu, tapi kalau kamu sampai mati miskin itu baru salahmu. Tol di Bali ini akan diteruskan menjadi tol di atas permukaan semuanya. Jadi semua tol di atas laut. Jadi kita bisa memplotting kira-kira kalau setelah di benua itu kemana lanjutannya. Jadi adik-adik, apalagi adik-adik teknik sipil, teknik arsitek, pasti sudah bisa melihat. Kalau kita naik di Tanjung Benoa, di Benoa, kita melihat setek-setek besi itu masih tersisa dan arahnya sudah kelihatan. Kira-kira menuju kemana? Ya, menuju ke area Sanur. Jadi kelanjutannya nanti, jika saatnya sudah diperlukan, sudah visible, maka itu akan dilanjutkan ke Sanur, terus ke Profesor Mangklan atau di Ketewet. Jadi di kawasan-kawasan tersebut yang merupakan saat ini merupakan dalam tanda petik sunrise area. Dalam artian apa? Untuk ilmu properti di kawasan tersebut sekarang lahan masih murah, tapi begitu infrastruktur dibawa ke sana, maka harganya akan berpuluh-puluh kali lipat. Adik-adik yang di arsitek, di teknik sipil, di Bali ini tidak kekurangan opportunity. Tiap hari boleh bangun villa, bangun rumah-rumah wisata, kemudian bangun hotel. Jadi termasuk kami pun di Hadis Land sampai saat ini kesulitan mencari tenaga profesional yang berbasis pada arsitektur dan sipil. Beliau bangun hotel di Bali, Alila di Seminyak, sampai turun tangan ngurusin tukang. Karena apa? Datengin tukang 300, seminggu menyusut jadi 100. Datengin lagi 300, seminggu menyusut jadi 50. Karena apa? Direbut oleh proyek-proyek yang lain yang ada di Bali. Nah, kalau akses infrastruktur, dulu sempat Bapak Gubernur kita mewacanakan punya program akan ada Bali Ring Road atau Bali Trans. Saya sangat bangga sekali waktu itu, waktu beliau memaparkan waktu pemilihan yang pertama akan ada jalan raya lintas Bali yang mengelilingi pulau itu hanya di Profesor Level, sedangkan yang ke barat sampai Soka Tabana itu belum. Sehingga kemacetan terjadi di mana-mana, sedikit terjadi bottleneck akibat truk pecah ban saja
itu sudah bisa menimbulkan kemacetan sampai puluhan kilometer. Jadi luar biasa memang dampak infrastruktur itu. Nama saya Wawan Hadianto dari jurusan Arsitektur Non Reguler tahun 2013. Pak, dari penjelasan tadi itu kan reklamasi ya Pak ya. Dari reklamasi itu kan nanti akan banyak hotel yang dibangun ya Pak ya nantinya. Lalu kan dari hotel masing-masing hotel itu nggak mungkin dari Bali aja Pak ya, pegawainya, karyawannya, dan juga nggak hanya dari Denpasar. Pastinya kan harusnya dia di sini ada tempat tinggal yang pertama, yang kedua kendaraan Pak, ya kan. Lalu Bali ini kan jalannya kan tambah lebar Pak, tetap aja segitu ya kan, lebar jalannya tetap segitu kan. Pasti kemacetan tingkat kemacetan kan makin parah Pak. Kiat-kiat para pengusaha seperti Bapak untuk mengurangi atau menanggulangi kemacetan itu yang diakibatkan oleh banyaknya karyawan yang masuk ke Bali terutamanya. Terima kasih. Satu yang diberikan kepada saya ingin bertanya kepada Pak Gede. Namanya siapa Dek? Namanya dulu. Nanti hadiahnya nggak nyampe namanya ke yang lain. Ya, nama saya Niwaya Ismayanti, angkatan 2013 dari Universitas Udayana. Iya. Saya ingin bertanya kepada Pak Gede, menurut Bapak, apakah ada dampak positif dan negatif dari adanya jalan tol di Bali Mandara? Jika ada, tolong jelaskan. Terima kasih. Baik. Pertanyaan pertama, adik siapa namanya Dek? Wawan Haryanto. Wawan. Oke. Ini yang ditanyakan adalah reklamasi. Jadi sekali lagi, tadi saya mencontohkan contoh saja. Jadi reklamasi ini kalau kita ngomongin sekarang itu terlalu awam. Itu tadi saya hanya mencontohkan itu sebagai suatu opportunity yang dilihat. Kenapa investor banyak tertarik untuk melakukan proses reklamasi. Nah, namun apa yang akan dibangun, apa yang diizinkan, terlalu dini kita ngomongin itu. Kalaupun itu diizinkan, misalkan adalah akomodasi wisata, ada hotel terintegrasi di situ, ada hotel dengan segala fasilitas penunjangnya, ya seperti yang tadi Ade sampaikan, akan menimbulkan dampak bahwa yang bekerjanya tidak hanya dari Bandung dan Denpasar. Memang benar. Tapi apakah cukup bahwa dampak bagi kita masyarakat Bali itu hanya sebagai pekerjanya atau sebagai kasarannya saya ngomong sebagai buruh wisatanya, bukan sebagai pelakunya. Mestinya kita tampilkan harus sebagai pelakunya, bukan hanya sebagai buruh wisata. Jadi di Popis, di suatu gang di Kute, di Gang Popis 2, di markasnya SID, itu kebetulan SID si Jering itu adik sepupu saya. Jadi buka restoran pizza saja, sayangnya adalah apa? Beberapa orang Itali. Bukan lagi pan ini, men ini pesaingnya, tapi langsung orang bule dari Itali yang buka hanya sekedar warung pizza. Jadi persaingannya sungguh luar biasa. Nah, pesan yang saya sampaikan kepada adik-adik adalah apa? Tampillah kita sebagai pelakunya, jangan bangga sebagai apa? Oh, saya bekerja di hotel ini, hotel bintang 7 yang dibangun di Bali satu-satunya. Tapi bangkitlah, banggalah, saya sudah punya hotel, walaupun hotel bintang setengah atau bintang 1 atau bintang 2 misalkan. Tapi kita sebagai pelakunya secara nyata. Kemudian untuk kendaraan, jadi dengan ada pembangunan infrastruktur, kemudian ada ikutannya dengan opportunity yang timbul, sudah pasti jalan-jalan di Bali, di Wawan tahu itu. Jadi jalan di Bali ini paling terkenal jalannya adalah apa? Kecil-kecil. Jadi terlambat melakukan penataan, keburu berkembang. Nah, yang semestinya adalah ditata duluan baru berkembang, seperti Profesor Mandre. Jadi Profesor Mandre itu adalah jalan terlebar di Bali karena memang kawasan tersebut ditata sebelum berkembang. Nah, kalau semua penataannya demikian, maka ke depan yang namanya kemacetan yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. Tapi kalau jalan itu ternyata masih kecil-kecil seperti sekarang, ya penataannya selalu terlambat,
Jadi seperti polisi di film-film India, jadi datangnya belakangan terus, ya maka kemacetan tersebut tidak bisa dihindarkan. Walaupun dibangun ruas tol yang baru pun akan ditambah lagi di dalam kota akan tetap macet. Mungkin itu yang nomor satu. Kemudian nomor dua, Adik Kusumayati, mengenai dampak positif, saya kira Adik tadi sudah jelas saya paparin. Dampak positifnya banyak banget. Kalau negatifnya seperti yang diprotes oleh Blikendo juga mantan mahasiswa di Udayana juga, ya pasti apa, isu lingkungan. Karena ada beberapa mangrove yang terganggu, ya sirkulasi lingkungan yang terganggu, jadi beberapa pasti ada dampak negatifnya. Ya kemudian ada juga nanti yang negatifnya di situ adalah mungkin kecelakaan. Namun sudah jauh-jauh dihimbau, karena ini adalah jalan tol di atas permukaan laut. Jadi permukaannya tidak terlalu merata, makanya dilimitasi kecepatannya hanya sampai 80 km. Kalau adik-adik di situ ternyata pakai mobil dengan kecepatan sampai 100 km per jam, itu tidak akan dijamin selamat. Jadi bisa terbang, apalagi koefisien ini geseknya agak sedikit berkurang. Karena apa? Ada hembusan angin dari kanan kiri. Jadi kita sebagai orang-orang teknik ngerti banget terhadap hal tersebut. Makanya kemarin ada rally Ferrari, ada rally Lamborghini di Bali. Itu ada teman-teman dari Jakarta sampai menggenjot sampai dengan speed 280 km per jam. Saya sampaikan itu syukur Anda tidak terbang dan terlempar keluar tol. Ya, kenapa? Ya, tol itu dibuat sudah jelas-jelas, ya maksimum speednya hanya bisa mentoleransi sampai 80 km per jam. Jadi kalau itu dilanggar ya tentu akan berdampak negatif. Jadi demikian Adik Kusumayati. Kalau ada lagi yang lain mungkin di tengah atau di sisi sebelah kanan saya persilakan. Jadi tujuan saya ke sini diundang oleh adik-adik ketua Senat. Jadi ingin menyebarkan virus-virus entrepreneur, virus-virus wirausaha, supaya adik tamat dari teknik sipil, tamat dari arsitektur, bukan hanya sekedar jadi pekerja. Mimpilah menjadi Popodanes yang baru, ya sehingga terkenal ke seluruh negeri, merancang gedung-gedung banyak, termasuk ada salah satu yang masih muda juga di Bali, itu lulusan UNUR juga, Adik Cikir itu. Jadi kebetulan merancang beberapa gedung kami, termasuk di Popo. Terima kasih. Jadi mungkin seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami mengundang Bapak yang terhormat jadi untuk menyebarkan virus-virus entrepreneur. Jadi seperti itu. Jadi di sini saya ingin mengetahui bagaimana kiat-kiat menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha, dan juga bagaimana memunculkan suatu ide dan membaca peluang di dunia bisnis. Sehingga kita sebagai orang Bali tidak hanya seperti yang Bapak bilang tadi, menjadi penonton, bukan menjadi pelaku. Jadi seperti itu, supaya nanti harapannya muncul Pak Gede Hardi selanjutnya. Terima kasih. Baik, mungkin satu saja dulu. Jadi sewaktu saya kuliah di ITB, kemudian tamat tahun 95, mimpi saya bukan jadi pengusaha. Perasaan takut gagal, bukan hanya murah saja yang punya. Beli juga sama begitu dulu. Apalagi modalnya pas-pasan. Jadi sewaktu mulai hardis itu, modalnya adalah hutang bank. Jadi ayah saya di kampung kebetulan sebagai pengusaha penampung hasil bumi, jadi punya rekening koran di bank, nilainya 250 juta. Saya disuruh melanjutkan. Waktu itu teman-teman di ITB banyak melamar ke UCLA. Jadi Bapak siap membiayai 250 juta dengan bertaruh tanah itu, tapi justru saya tidak mengambil. Karena apa? Takut dengan risiko. Itu salah satu bentuk ketakutan atau kegagalan. Nah akhirnya apa yang bisa meminimasi hal tersebut? Jadi risk itu ada, tapi dengan yang namanya feasibility study atau FS dalam suatu kajian bisnis, risk itu kita bisa kalkulasi, kita bisa hitung, kita bisa minimalisir. Banyak sekarang seminar-seminar yang menyatakan bahwa apa? Oh yang penting action dulu baru pikir belakang. Kalau saya tidak setuju itu. Akademik mutlak perlu. Kita harus tamat SD, kita harus tamat SMP, SMA, bila perlu kuliah selesai, baru kita berbisnis.
maka bisnis kita akan jadi lebih baik. Karena akademik sangat menunjang. Jadi tidak ada istilah sama SD nggak usah sekolah kita langsung berbisnis. Ya kalau otak kiri kita bisa jalan dengan baik, kan mestinya antara otak kiri dan otak kanan ini berjalan selaras. Jadi sekali lagi resiko takut gagal itu bisa kita minimalisir dengan kita mengkalkulasi setiap resikonya. Ada juga dari kita. Om Swastiastu. Saya Ibu Andi Wirata Wijaya, Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Non-Reguler Fakultas Teknik Universitas Udayana, beserta rekan saya Adik Dedi Sudandika selaku Ketua Panitia Seminar Nasional HMS NR 2013 mengucapkan terima kasih banyak kepada grup Hadis Holding selaku sponsor pada kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Gede Hardi selaku pembicara, karena berkat beliau banyak ilmu dan pencerahan yang kami dapat atas semua materi yang telah diberikan pada beliau. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gede Hardi yang sudah kiranya bersedia membagi pengalaman beliau kepada kami mahasiswa agar nantinya kami bisa siap terjun ke dunia bisnis atau dunia kewirausahaan.